Halo guys, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan ya mengenai di sini kan saya ada bikin video tips izin RT RW untuk pemula. Lalu ada pertanyaan dari Ipur Uchiha ya. Kalau pakai jaringan GSM gimana? Nah, kalau terkait jual beli harus ada izin. Kalau nggak ada ya berarti ilegal saya bilang. Lalu kalau pakai sinyal GSM itu izinnya dari mana? Lalu ada jawaban dari Aurora Merekah. Pakai GSM masih abu-abu, belum ada aturan yang jelas. Nah, di sini saya mau luruskan ya. Sebenarnya untuk jual beli internet ini nggak ada yang abu-abu aturannya. Aturannya sudah sangat jelas gitu. Cuman menurut di Aurora mereka ini adalah aturan jual beli jaringan untuk melakukan resell jaringan internet GSM itu belum ada aturan yang jelas gitu. Namun jangan salah ya teman-teman, kalau teman-teman terkait dengan transaksi itu jual beli itu di internet ini kan ada dua ya. Satu izinnya, yang kedua adalah produknya. Nah, izinnya ini apa? Izinnya ini terkait dengan jasa penyelenggara internet. Makanya dibikin ada asosiasinya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau disebut dengan APJI. Nah, buat teman-teman yang sudah memiliki izin untuk menyelenggarakan internet sebagai penyelenggara jasa internet itu pasti dia terdaftar di APJI. ISP tersebut pasti terdaftar di APJI pada umumnya ya. Namun memang ada juga yang mungkin di website APJI-nya nggak update mungkin ya. Karena baru mungkin nggak update tapi dia sudah ada, namun dia tergabung gitu, mayoritas tergabung. Yang setahu saya sih tergabung, karena ada teman saya dulu mengurus izin ISP ini hampir setahun ya, dia bolak-balik ke Jakarta untuk mengurus ini, dan sekarang dia udah resmi ya, udah lama, mungkin udah 4-5 tahun yang lalu dia udah resmi. Nah, kalau masalah GSM itu boleh di resell atau enggak, memang dari websitenya si provider ini nggak ada aturan yang jelas, makanya di sini disebut oleh Aurora Merekah ini masih abu-abu gitu. Tapi untuk jual belinya internet ini itu nggak ada yang abu-abu, itu sudah sangat clear dan sangat jelas. Memang terkesan bagi masyarakat menengah ke bawah yang menyediakan jasa internet ini kan sekarang kita bisa dikatakan everyone can be ISP gitu. Semua orang itu bisa menjadi ISP sekarang ini. Ya kan, kalau teman-teman punya internet, pasang modem internet misalnya ataupun pasang berlangganan internet, teman-teman otomatis bisa jadi ISP. Nah, that's why makanya banyak sekali ISP rumahan sekarang ini kan. Kalau bisa dikatakan mungkin namanya mini ISP ya. Yang rumahan yang tidak tergabung ke APJI tapi dia menjual belikan internet. Saya pernah diskusi ke teman-teman ISP ya. Saya tanya, kamu bermasalah nggak dengan ISP atau RT RWNet ini? Saya bilang gitu. Bahkan yang saya katakan ini mungkin sama dia itu ISP yang katakan orang pribadi menjual gitu. Dia sendiri menyatakan tidak keberatan, kata dia, santai-santai aja, mereka sendiri juga santai-santai aja. Jadi kemungkinan banyak yang kena bermasalah ini ya, itu bukan masalah sama ISP-nya, tapi mungkin masalah sama orang sekitar gitu. Orang sekitar itu yang melaporkan Anda gitu. Kalau ISP-nya, saya tanya beberapa teman saya itu, saya tanya langsung ya, secara langsung di kantornya, dia bilang dia nggak ada masalah. Bahkan dia ada tahu di lokasi dekat tempat dia tuh yang seperti itu juga katanya, bahkan itu lebih bagus katanya, kan orang bisa internetan murah kata dia gitu, dan mereka tidak merasa itu adalah ancaman gitu, karena kalau nanti pemain-pemain kecil ini menjadi besar, otomatis mereka akan mencari partner ISP yang legal gitu, karena mereka nggak mau juga sembunyi-sembunyi terus kan. Nah, jadi untuk menjadi ISP menyelenggarakan internet itu secara resmi, teman-teman itu ada dua, satu izin usahanya, yang kedua adalah izin dari produk tersebut. Produk tersebut boleh dijual belikan atau tidak gitu. Kalau di Indihome kan jelas, Indihome itu ada aturan tidak boleh diperjualbelikan. Itu ada di website Indihome. Indihome boleh dijual lagi gitu misalnya. Bolehkah Indihome dijual lagi? Itu di website Indihome-nya ada. Nah, di sini. Ini kan dari indihome.co.id ya. Nih, kalau kita buka di website Indihome. Buat kamu yang sedang mencari aplikasi untuk kirim file ukuran besar hingga 10 GB gratis, kamu bisa pakai sendaja.com. Upload file, dokumen, musik, dan video hanya dengan satu kali klik tombol upload, pilih filenya, lalu klik upload. Dan kamu bisa langsung bagikan linknya, link download ataupun link previewnya ke teman kamu, saudara kamu, atau selingkuhan kamu gratis
Langsung aja coba di sendaja.com. Home-nya itu ada di situ, pelanggan dilarang melakukan pemindahan atau perubahan apapun terhadap jaringan layanan IndiHome. Poin 2, pelanggan dilarang melakukan penjualan kembali baik sebagian maupun keseluruhan layanan IndiHome dalam bentuk tanpa izin tertulis dari Telkom. Jadi ini udah jelas ya kalau di IndiHome. Nah, di GSM itu belum ada tertulis. Makanya disebutkan menurut Aurora Merkah ini dibilangnya masih abu-abu, tapi sebenarnya dari aturan jual beli internet itu nggak boleh gitu. Kenapa? Anda menjual internet GSM tapi Anda punya izin nggak untuk menjadi penyelenggara internet? Ini kita cerita yang resmi ya, kita cerita yang resmi. Kalau teman-teman tidak ada, salah satunya tidak ada, misalnya izin usahanya nggak ada, otomatis teman-teman tuh ilegal. Mau teman-teman pakai yang internet dedicated, mau pakai internet yang dari satelit atau SpaceX teman-teman pakai, itu tetap teman-teman ilegal. Karena sebagai penyelenggara internet itu teman-teman tidak punya izin gitu. Kalau teman-teman punya izin, izinnya sudah ada sebagai penyelenggara jasa internet. Nah, produk yang teman-teman jual ini boleh nggak dijual kembali gitu. Itu harus jelas, harus clear gitu. Dan umumnya yang bisa dijual kembali itu adalah internet yang dedicated atau seperti Metro lah, Metro Internet itu yang banyak dipakai kan. Biasanya ada MOU kontrak per tahun dengan penyedia ISP tersebut gitu. Makanya karena sulitnya mengurus izin usahanya, melengkapi semua administrasinya. Karena kan rata-rata itu yang buka usaha ini kan perorangan yang ngerti teknikal biasanya, baru ngerti teknikal, mungkin levelnya udah menengah, udah pengetahuannya udah mulai menengah, udah mau ke atas ya, jadi dia membuka usaha jasa internet ini, tapi biasanya akan mentok di masalah administrasi. Oleh sebab itu dipermudah lagi caranya ngesup ke ISP yang sudah ada gitu. Kita jadi subnetnya dari ISP tersebut gitu. Nah itu solusinya. Kalau yang kita harapkan sih nggak usah pakai izin-izin penyelenggara ya. Kalau saya mau juga seperti itu gitu. Misalnya saya di rumah saya ada internet, saya tinggal jual aja, dapat duit langsung gitu kan. Seperti kita jual BBM misalnya, ada kita beli BBM dalam kuota tertentu gitu. Tentu kita nggak boleh juga beli BBM dalam jumlah banyak kan, tapi kuota tertentu aja. Kita bisa jual BBM-nya langsung gitu. Nah, tapi di jasa internet ini memang agak berbeda dan terkesan agak rumit gitu. Nah, tapi saya yakin teman-teman kalau fokus berwirausaha di bidang jasa internet ini, saya yakin nanti teman-teman lama kelamaan juga pasti bisa mengurus izin usahanya. Apakah itu teman-teman menjadi subnet atau teman-teman itu mengurus izin usaha sebagai ISP sendiri. Harapan saya sih teman-teman itu bisa menjadi ISP ya dan menjadi besar. Oke, sukses terus buat teman-teman yang sedang merintis usaha RT RW Net-nya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih.